yang bisa digunakan untuk menyelesaikan soal tersebut. Terus kemudian diklarifikasi kenapa kok pakai itu gitu ya, alasannya apa. Terus yang terakhir itu pilihan cara yang Anda gunakan serta langkahnya dituliskan. Itu ya, seperti yang sebelumnya kan sudah pernah ya. Oke, silakan didiskusikan. Jadi yang pertama ada permasalahan seperti ini ya. Kalau sesi judulnya diatur biar semua bisa membaca. Nanti LKM-nya nanti difoto ya. Nama kelompok dituliskan dulu, jangan lupa. Soalnya ini yang nomor 1.
kombinasi 3 digit dari 40 tersebut banyak kombinasikan dari n objek berbeda atau pengulangan C kombinasi n maka dengan kombinasi tingkat n A. Uji apa saja yang kalian miliki untuk menyelesaikan permasalahan di atas? Hasil diskusi kami untuk menyelesaikan permasalahan yang tadi dibacakan. Yang pertama dengan mendaftar. Yang kedua menggunakan rumus kombinasi. Yang ketiga menggunakan rumus permutasi. Oke, gimana dari kelompok lain? Kita ada tambahan. Ide yang digunakan untuk menyelesaikan soal yang nomor 1 itu sepakat dengan kelompok penyaji? Mendaftar, kombinasi sama permutasi. Jadi mendaftar, kombinasi, sama permutasi. Sepakat? Ada yang punya ide lain lagi? Apa? Nomor 1 apa? Manual itu apa? Mengelompokkan sama nggak dengan mendaftar sama ya, cuma beda bahasa saja. Ada lagi dari kelompok lain selain mendaftar atau mengelompokkan? Sudah sama ya, intinya sama ya, bisa pakai cara itu. Oke, berikutnya alasan masing-masing. alasan terkait ide penyelesaiannya yaitu yang pertama mendaftar karena dengan cara ini komponen yang terdiri di dalam soal dapat diselesaikan dengan cara manual atau pendataan. Yang kedua kombinasi karena dianggap sesuai dengan tujuan pemrograman. Ketiga permutasi karena dengan cara ini dapat menyusun dari urutan yang kedua. Oke, alasan yang disampaikan oleh kelompok penyaji, gimana kelompok lain sepakat? Sepakat? Sepakat apa nggak dengar tadi? Sepakat ya alasan-alasannya ya. Oke, silakan berikutnya dibacakan aja. Ini ide terbaik yang kami miliki serta berikan representasi terhadap itu pilihan kalian kombinasi 3,2 sama dengan 3 faktorial per 2 faktorial per faktorial. Jadi yang dipilih apa? Cara apa? Kombinasi. Kombinasi ya, cara kombinasi. Langsung aja, yang pertama jawabnya berapa? Yang pertama kombinasi 3,2 itu sama dengan 3. Yang kedua kombinasi 3,2. Yang ketiga kombinasi matematik itu sama dengan 4. Sama enggak dengan teman penyaji? Jadi yang pertanyaan pertama ada berapa? 3. 3. Terus kombinasi 3 dari 3 ada berapa? 1. Kombinasi 4 3 dari 4. 3 dari 4 berapa? 4. Sama semua ya? Semuanya pakai cara apa? Kombinasi. Padahal kalau cara manual itu juga bisa atau tidak? Bisa. Nah, ketika kita mendaftar dengan cara manual dengan apa? Konsep permutasi ya, konsep permutasi, maka itu nanti yang bisa membawa kita untuk membuktikan apa? Rumus kombinasi. Jadi ketika sekarang duduk kita beri aplaus untuk kelompok penyaji. Kami karena mohon maaf, terima kasih. Dari 3 itu kan ada AB, BA, AC, CA, BC, CB. Ini kalau permutasi 2 dari 3 itu ada berapa? 6. Kalau kombinasi 2 dari 3, karena ini kan sama toh mereka berdua ini, karena tidak memperhatikan apa? Urutan. Sehingga B sama BA itu sama. Ini ada 3. Terus kemudian lagi yang kedua itu kan 3 dari 3 ya. Kalau permutasi ABC ini ada berapa?
berapa? Berapa cara? Ini satu, ABC kan satu. Terus berikutnya apa? Urutan, karena kita memperhatikan urutan. Apa? Ya, ini balik dulu. B, A, C. Terus ini misalnya apa? B, C, C, A. Terus ini B, A. Terus ini A, C, B. Terus ini ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Ini apa? P juga 3 ya. P juga 3 ada berapa? Ada 6. Kalau C 33 satu tok ya. Sehingga dari sini maka ini kan pasangannya ini kan ada 2 ya, sehingga untuk apa? Dari ini ya, dari kasus ini ya, C23 itu bisa dibentuk dari misalnya P ya, P23 itu bisa dibentuk dari siapa? Dari C23 dikali dengan berapa? 2, karena ini masing-masing ada 2 loh. Ada 2 kan ini. Atau P22 kan ini masing-masing kan P22 kan ini. P22 yaitu ini adalah berapa? Ini 6. Ini 3. Ini faktorial atau 2. Nah inilah yang dibawa ke bentuk umum yang soal nomor 2. Itu asalnya dari sini ya, soal nomor 2 ya. Oke, berikutnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi dari soal sebelumnya. Perkenalkan, saya Nita Sukapasana. Saya Rizka Ella. Saya Dara Citra. Demikian ini kami akan membacakan ini dari kelompok kami. Misal N dan K bilangan bulat non negatif dengan K kurang dari sama dengan N. Banyaknya kombinasi K dari N objek berbeda tanpa pengulangan adalah C dalam kurung N, K kurung sama dengan N faktorial per K faktorial dikali N min K faktorial. Yang pertama, ide apa saja yang kalian miliki untuk menyelesaikan permasalahan di atas? Tuliskan. Yang pertama, kami memiliki penyelesaian ide, yaitu berdasarkan dari penerapan rumus permutasi. Yang kedua, penggunaan aturan perkalian. Kemudian, yang B, berikan penjelasan maupun alasan terkait dengan penyelesaian yang kami miliki. Yang pertama, berdasarkan dari penerapan rumus permutasi R dari suatu himpunan dengan K elemen dapat diperoleh dengan cara membentuk kombinasi K dan kemudian mengurutkan elemen pada setiap kombinasi K tersebut. Yang kedua, penggunaan aturan perkalian. Dengan aturan perkalian, saat kita akan memasukkan nilai yang akan disusun, maka kita dapat membuktikan rumus kombinasi tanpa pengulangan tersebut. Kemudian, pilih ide terbaik yang kamu miliki serta berikan predikat terhadap ide pilihan kalian tersebut, kemudian selesaikan. Nah, yang kami gunakan yaitu dengan menggunakan rumus permutasi. Jadi C N, K sama dengan P N, K per PKK. Kemudian P N, K dijabarkan menjadi N faktorial per N min K faktorial per K faktorial. Nah, N faktorial per N min K dalam kurung faktorial dikalikan 1 per K faktorial. Kemudian karena dikalikan kan bentuknya sama, bukan sama kan yang dikalikan bentuknya. Jadi N faktorial per dalam kurung N min K faktorial K faktorial, hasilnya dituliskan N faktorial per K faktorial dalam kurung N min K faktorial. Oke, gimana kelompok lain? Sama jawabnya? Sama ya. Jadi kita sebenarnya berangkat dari kasus khusus seperti yang saya tuliskan itu tadi, bahwa C
P23 itu sama dengan P23 dibagi P22. Kalau kita umum C saya salah nulis ya, NK ya, seharusnya 32 ya itu tadi ya. Ya NK kan? Saya ini tadi salah nulis kan. Jadi NK kalau kita umum seperti yang disampaikan oleh ya tadi ya. Gimana kelompok lain? Sepakat? Sepakat. Oke, kita beri applause untuk kelompok ini. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ainun Sabila. Saya Mutiara Putri. Saya Anusi Sari. Saya Riza Indra. Langsung saja, soal nomor 3. Buatlah satu permasalahan yang menggunakan konsep kombinasi. A. Ide apa saja yang kalian miliki untuk menyelesaikan permasalahan di atas. Tuliskan. Yang pertama, menggunakan rumus kombinasi. Kedua, menggunakan konsep faktorial. Ketiga, menggunakan penghitungan manual. B. Berikan penjelasan maupun alasan terkait ide penyelesaian yang kalian miliki. 1. Karena dalam soal tersebut termasuk soal kombinasi. Yang kedua, karena di dalam kombinasi terdapat aturan faktorial. Yang ketiga, karena dapat dihitung secara manual dengan pengelompokan. C. Pilih ide terbaik yang kamu miliki serta berikan predikasi terhadap ide pilihan kalian tersebut, kemudian selesaikan. Jadi di sini kita memilih untuk menggunakan rumus kombinasi. Di mana contoh soalnya? Emel ingin membeli 5 potong roti di sebuah toko yang menjual 8 jenis roti yang berbeda. Di antara kelima itu, Emel sudah menentukan 2 roti yang akan dikirimnya. Berapa banyak kombinasi roti yang mungkin dibeli oleh Emel? Jawabannya, kita menentukan N yaitu sebanyak 6. Terus K-nya 3. Langsung dimasukkan ke rumus N kombinasi K sama dengan N faktorial per N min K faktorial dikali K faktorial. Maka 6 kombinasi 3 sama dengan 6 faktorial per 6 min 3 faktorial dikali 3 faktorial, hasilnya 20 cara. Dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin tanya dari kelompok lain? Dari kelompok 5 tadi kayaknya mau tanya. Ya. Jadi kalau kelompok 1 tadi menyampaikan bahwa ide-idenya itu terkait apa? Cara ya. Idenya cara ya. Cara apa saja tuh? Menggunakan rumus kombinasi, menggunakan konsep faktorial, dan menggunakan perhitungan manual. Itu maksudnya gimana? Ya kan soalnya kan permasalahan dalam menerapkan konsep kombinasi kan, kombinasi loh. Berarti otomatis kan sudah menggunakan rumus kombinasi kan. Iya. Nah itu ide yang saya maksud tadi. Apa? Konteks soalnya, konteks permasalahan dalam kehidupan sehari-hari itu bisa macam-macam loh yang bisa menerapkan konsep kombinasi, yang bisa menerapkan konsep kombinasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau cara ini kan karena sudah jelas disoalkan untuk menerapkan konsep kombinasi loh, berarti kan mau tidak mau kan pakai cara kombinasi. Itu nanti diperbaiki ya untuk idenya ya. Jadi ide-idenya itu adalah ide-ide permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan konsep kombinasi. Bisa apa saja. Iya. Itu ya. Iya. Oke, kita beri plus kelompok penyaji. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tadi mempelajari apa saja? Kombinasi.
kemarin ya, kombinasi serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk memperoleh atau membuktikan rumus kombinasi itu kita peroleh dari konsep apa toh? Permutasi. Pakai aturan permutasi serta aturan apa? Perkalian itu ya. Sehingga untuk memperoleh kombinasi itu bisa diperoleh dari permutasi dibagi dengan permutasi objek itu ya. Jadi permutasi NK dibagi dengan permutasi K dari K objek. K dari N objek dibagi dengan K dari K objek. Itu asal usul dari rumus kombinasi yang kemudian kalian menulis simbolnya sebagai apa? C gitu ya. C itu kan dari apa? Luar ya. Dari C combination ya, kombinasi. C, jadi ada yang menuliskan CNK atau NCK. Itu beberapa bentuk simbol dari kombinasi. Oke, selain itu dalam kehidupan sehari-hari apakah banyak kejadian yang menggunakan konsep kombinasi? Banyak apa enggak? Banyak. Apa saja contohnya? Pemilihan ketua kelas dalam suatu kelas. Ketua kelas bisa nggak pakai kombinasi? Bisa. Kalau pengurus kan tidak bisa pakai orang yang sama ya, berarti bisa nggak pakai kombinasi? Kalau kombinasi kan tidak menggantikan urutan toh. Tergantung soalnya ya, tergantung soalnya. Tapi kalau pemilihan orang, artinya ini kan sangat diperhatikan, orangnya kan berbeda semua, berarti kan urutan diperhatikan sehingga lebih cenderung ke permutasi. Tapi kalau kombinasi lebih ke misalnya apa? Ya, jadi pembelian buah paket apa kombinasinya harus berisi apa saja. Terus roti kombinasi rasanya apa saja, itu kan juga bisa ya. Nah itu kalau kalian nanti ngajari tentang konsep itu tentu harus membuat soal itu konteksnya yang harus dekat dengan siswa, yang pernah dialami oleh siswa, yang pernah dialami ya, tidak hanya dibayangkan tapi pernah dialami, dan konsep itu bisa diterima siswa dengan mudah gitu ya. Baik, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita diskusikan terkait kombinasi bulan ganda ya. Bulan ganda. Ini tolong didiskusikan minggu depan, nanti kita bahas ya. Ini anggap saja PR gitu ya. Ini silakan difoto terlebih dahulu. Kelihatan nggak? Ini minggu depan kita diskusikan. Pokoknya tetap ya, nanti minggu depan diskusi ini. Sudah? Jadi ini untuk yang himpunan. Hari ini ada yang ingin ditanyakan? Belum ya? Jangan lupa untuk minggu depan kita akan memulai diskusi ini ya. Nanti didiskusikan dalam kelompok Anda dulu. Minggu depan akan kita diskusikan kembali. Baik, kalau sudah tidak ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan untuk hari ini, perkuliahan kita cukupkan sekian. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Ibu. Alhamdulillah masih banyak yang ngantri ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, karena sudah ada 4 orang mahasiswa yang kirim pesan bahwa hari ini tidak hadir karena sakit. Musim hujan ya, jadi jaga kesehatan dengan baik. Kalau kerjakan tugas ya dikerjakan ya wajib, tapi jaga kesehatan.
kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan 3 keterangan dasar mengajar ya. Apa saja yang dibahas hari ini? Diskusi, mengelola kelas, ya, oke, 3 keterangan dasar. Seperti pertemuan sebelumnya, hari ini kalian sudah membuat kajian literatur ya. Sudah dikumpulkan di MMP? Sudah. Sudah mengecek di MMP ada link untuk video yang dianalisis? Sudah mendownload instrumen penilaian? Sudah. Alhamdulillah ya. Jadi kegiatan rutin hari ini akan ada sedikit perubahan gitu ya, biar nggak bosan gitu ya. Sedikit meskipun kegiatannya serupa, tapi aktivitasnya kita ubah. Kita akan melakukan diskusi kelompok ya. Diskusi nanti kelompok kecil. Harapan dari Ibu hari ini kalian bisa memberikan rekomendasi. Untuk apa rekomendasinya? Rekomendasi terhadap video yang kemarin sudah saya bagikan. Ya, rekomendasikan seperti apakah seharusnya keterampilan mengelola kelompok, mengelola kelas ya. Kalian cek yang kurang apa, kelebihannya apa gitu ya. Berikan rekomendasi terkait dengan keterampilan mengelola kelas, keterampilan membimbing kelompok ya. Kemudian keterampilan membimbing diskusi. Jadi 3 ya. Berikan rekomendasi. Ketika kalian mau memberikan rekomendasi, ada hal yang harus diperhatikan. Apa itu? Ketika kita memberikan rekomendasi kan sebenarnya kita berkaitan dengan kemampuan yang namanya decision making ya, pengambilan keputusan. Ya. Jadi ketika kalian melihat video nanti, silakan kalian analisis berdasarkan kajian literatur yang sudah kalian peroleh. Kalian analisis juga dengan menggunakan instrumen penilaian yang kemarin sudah dibagikan. Ya. Kemudian kalian lihat pada video tersebut, kalian cek per itemnya, kekurangannya apa? Kekurangannya apa? Berdasarkan kekurangan tersebut, nanti kalian bisa mencoba untuk membuat daftar terkait dengan rekomendasi. Perlu diperhatikan, yang namanya rekomendasi itu satu paket ya. Jadi saya tentang keterangan mengelola pembelajaran. Kan ada beberapa kriteria penilaiannya, mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 10 andai kata. Ternyata dalam satu paket itu ada beberapa hal yang tidak, menurut kalian tidak sempurna gitu ya. Perlu diperbaiki. Kalian buat rekomendasi, alternatif yang pertama, rekomendasinya apa? Apa yang harus dia lakukan? Supaya bisa menunjukkan bahwa dia sudah menggunakan keterampilan yang dimaksudkan. Kemudian munculkan rekomendasi yang kedua. Buat alternatif rekomendasi minimal 2. Minimal 2. 2 paket ya maksud saya. Bukan 2. Yang pertama terkait dengan ini, yang kedua terkait dengan itu bukan. Titik 1, 2 itu 2 paket. 2 paket rekomendasi. 2 macam alternatif rekomendasi untuk masing-masing keterampilan dasar mengajar. Bisa dipahami maksud saya? Kalau ada pertanyaan boleh bertanya. Belum? Ya, berarti untuk teknis hari ini itu kita gak seperti kemarin yang ada menjelaskan, kemudian nanti ada praktek. Berarti untuk yang minggu ini kita diskusi terus sambil dianalisis dan kemudian apa dipresentasikan atau tetap praktek seperti kemarin. Iya. Perbedaannya hanya tidak ada presentasi per individu terkait dengan hasil kajian literatur. Jadi kita mengganti kegiatan itu dengan analisis video. Hasil analisisnya nanti dipresentasikan, gitu ya. Kemudian nanti tetap setelah analisis itu selesai kalian mempraktekkan masing-masing keterampilan dasar mengajar. Gitu ya. Tanya kan? Biar nanti saya depan nanti. Tidak apa-apa. Masih nanti dipakai dulu nggak apa-apa. Masih nanti. Oke, begitu ya. Kita susun kelompok sekarang. Ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 orang ya. 3. Bertiga. Yang 2 berdua. Jadi ada berapa kelompok? 3, 3, 2, 2 ya. 3, 3, 2, 2. Oke? Ini 3, 3, 2, 2. 3, 2, 2.
Oke? Bisa dipahami? 3 orang, 2 orang, 2 orang, 2 orang. Ya, tidak harus ada di atas. Kalau di atas kiranya kalau tidak enak untuk diskusikan ini tetap ya, boleh turun ke bawah kalau mau. Terutama yang anggotanya 3, kalau 2 mungkin nyaman aja ya, 2 juga nyaman ya. Ya, silahkan dibuka yang videonya kemarin, dibuka kajian literatur kalian, dipelajari dulu. Jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mempelajari tentang kajian literatur dan instrumen penilaian, yaitu dalam modal kalian. Pahami lebih dulu kriteria-kriteria untuk masing-masing keterampilan dasar mengajar. Oke, ketika sudah kalian lakukan, silakan buka videonya. Ya, buka videonya, kemudian silakan kalian analisis berdasarkan kriteria yang kemarin sudah saya bagikan. Ya, apa kekurangannya? Silakan diskusikan dengan teman kelompok kalian. Setelah ketemu kekurangannya apa, daftarlah alternatif rekomendasi sebanyak-banyaknya, minimal 2 paket alternatif ya. Cara untuk merekomendasikan perbaikannya harus begini. Karena perlu kalian perhatikan, setiap satu langkah rekomendasi pasti akan memengaruhi proses pembelajarannya. Andai kata di video waktunya 30 menit misalkan, kan mengatakan bu keterampilannya ketika dia membimbing kelompok diskusi kecil kurang, dia tidak berkeliling misalkan ya. Ketika kalian misalkan merekomendasikan guru itu harus berkeliling gitu kan, melihat satu kelompok yang lain dan sebagainya, mungkin akan menambah waktu gitu kan ya. Ya, jadi perhatikan bahwa setiap rekomendasi mungkin akan punya dampak tertentu yang lain. Apakah dampak itu ketika ditambahkan masih tetap bisa ditoleransi, ataukah mungkin dia malah menyebabkan dampak negatif lainnya? Ya, oke. Fokus pada satu keterampilan dasar mengajar aja dulu. Keterampilan yang kalau di videonya itu apa ya? Membimbing kelompok diskusi ya. Fokus ke yang itu dulu aja. Diskusi kelompok kecil kalau nggak salah ya videonya. Sehingga siswa dari pihak siswa
Sudah kak? Sudah jam 9 lebih. Dikit lagi. Ya, saya berarti tambah ya. 3 menit. Apa ada yang sudah selesai? Kalau ada yang sudah selesai, boleh masuk ke depan untuk presentasi dulu. Ada? Saya nggak menerima mata ya. Angkat-angkat ini sama aja dengan orang begini kan sama sih ya sebenarnya. Kenapa harus dikurangi ketinggiannya? Ya soal ini dulu ya. Setelah itu baru ngomong ya.
dituliskan aja. Misalkan kekurangannya ini di video ini ya tampaknya pada menit keberapa. Ya, kan lebih mudah ketika mau konfirmasi nanti ya. Nah. Sudah ketemu bagian mana kelemahannya? Iya, Gimana? tujuan secara detailnya itu belum dijelaskan dari awal sehingga kayak saat ke bawahnya malah yang ditanyakan itu secara teknis bukan kayak isi komponen materinya itu. Oke. Itu ada di komponen yang mana terkait dengan tujuan itu? Ada di pemusatan perhatian. Oke, baik. Salahnya di awal ya berarti? Iya. Terus Kemudian di yang salah lagi itu di menutup diskusinya sekian, tidak merangkum, tidak memberi gambaran yang akan datang sama menilai. terus Nilainya cuma kayak A+. hanya reward penguatan aja gitu ya? Iya. Oke, baik. Terus meneliti pandangannya juga tadi belum Oke. Terus sudah merumuskan rekomendasi? sudah tapi belum yang rapi gitu Bu. Oke, baik. Ya, Memahami keinginan gurunya gitu loh kan, Maksud dan tujuan. kan tapi nggak paham. Meskipun gurunya nggak nyari masalah tapi siswanya tahu Kenapa siswa itu tahu? Padahal cuma ada Relasi sekarang kita akan belajar relasi dalam itu. Habis itu tiba-tiba udah tulis. next apa ya kayak gelap gitu kayak sih. ada transisi tiba-tiba Udah selesai. ternyata diskusi terkait definisi kayak gitu. Dan contoh. Ada guru yang nggak ngasih tahu. Gurunya nggak ngomong. apakah bukan karena itu sedang dipotong videonya? Sebentar ya, tunggu ya, wait ya. Apa jangan-jangan itu karena sedang dipotong videonya? Kalau dipotong videonya berarti kegiatan pembelajarannya ada yang tidak nggak masuk di video. Padahal itu hal yang penting juga. Oke, berarti ketika kamu melihat video kan video ya, tampak nggak dari situ kalau ada perpotongan video? Kalau misalkan tampak berarti kemungkinan sedang dipotong. Oke, berarti kemungkinan bukan karena dia tidak sedang diimplementasikan, tetapi tidak dimunculkan. Padahal itu adalah Poin penting. ya, oke. Kenapa? Menghentikan monopoli peserta didik itu yang bagaimana? Apa guru ini menghentikan apa maksudnya tuh kan bisa ada siswa yang kayak bersikeras pendapat itu. Nah, apakah itu yang dimaksud menghentikan monopoli? Jadi ketika diskusi seperti ini ya, kadang-kala itu kan ada satu atau dua yang bertindak sebagai pemimpin diskusi ya. Nah, ketika dia menjadi pemimpin diskusi, seharusnya dia kan memberikan fasilitas kepada teman-teman untuk bisa mengungkapkan pendapat. Tapi kadang-kala yang terjadi adalah pemimpin diskusi itu mendominasi. Jadi dia memimpin, dia yang menyampaikan gagasan, dia yang memutuskan gagasan. Nah, maksudnya memonopoli itu yang seperti itu. Jadi diambil sendiri gitu loh tugasnya. Bukan memaksakan, tapi dia yang menguasai diskusi. Tidak memberikan kesempatan kepada yang lain untuk menyampaikan gagasannya. Jadi kalau misalkan guru itu tahu ada siswa yang seperti itu, sebaiknya dia menghentikan gurunya. Maksudnya menghentikan itu dengan cara mencoba untuk memberikan giliran kepada teman yang lain gitu ya. Oke, sudah itu tadi dari pendapatnya Mas ini atau Mbak ini. Sekarang bagaimana dengan yang Mbak satunya misalkan begitu ya. Menghentikannya bukan sudah cukup kamu sudah banyak ya, bukan begitu ya. Paham maksudnya ya? Bukan memaksakan, bukan, tapi terlalu banyak mengambil peran gitu ya. Sama-sama. Sudah ketemu kelemahannya? Sudah ketemu kelemahannya? Dari hasil analisis ini nanti bisa ditemukan terkait apa saja kekurangan dalam kegiatan itu. Betul. Iya, jadi Sudah ketemu. Rekomendasinya sudah ada. Sudah membuat alternatif rekomendasi. Oke, jangan lupa ya, lebih dari satu ya.
Jadi agar nanti kalian lebih mudah ketika memilih, saya pilih rekomendasi yang pertama ataukah yang kedua. Satu rekomendasi satu paket lengkap. Jadi dalam satu pembelajaran rekomendasimu apa saja. Daftarkan semuanya, itu rekomendasi yang pertama. Rekomendasi yang kedua, alternatif lain kalau nggak seperti itu berarti seperti apa? Yang direkomendasikan itu yang memiliki kekurangan kan, berarti kalau enggak berarti tidak usah. Terserah kalian, apakah kalian mau merekomendasikan dengan Yang lain. fokus pada kelemahan ataukah kalian juga fokus pada kelebihan gitu ya. Jadi ketika kita memberikan rekomendasi kan tetap mempertimbangkan ya, ketika satu kekurangan itu diatasi, ya apakah kelebihan ini harus dikurangi? Paham maksud saya ya? Segera dirumuskan rekomendasinya ya. Alternatifnya apa saja segera dibuat. Kalau sudah dibuat minimal 2 alternatif rekomendasi utuh ya. Kalau sudah nanti kemudian didiskusikan dari misalkan ada 2 alternatif, kalian akan memilih alternatif rekomendasi yang mana. Berikan alasannya. Pahamkah? Paham? Pahammu kok aneh begitu ya? Alternatifnya itu ada di bagian bawah ini, analisis. Jadi begini yang Bu Tari maksud dengan alternatif ya. Sebentar. Jadi kalau misalkan kan kalian sudah mengamati ini ya, sudah mengamati videonya, sudah menganalisis dengan menggunakan instrumen ataukah kajian literatur kalian ya. Nah, yang berikutnya kalian lakukan adalah memberikan rekomendasi. Itu satu rekomendasinya untuk misalkan kita sudah melihat itu ya berdasarkan keterangan yang kalian buat itu ya. Oh, jadi seharusnya ketika mengajarkan atau membimbing kelompok kecil atau kelompok diskusi itu ya, maka seharusnya itu ditambahkan A, B, C, D, E, memberikan yang seperti ini, memberikan yang seperti itu, mengurangi ini dan menambahkan itu, misalkan ya. Alternatif pertama. Alternatif yang kedua, kalian juga sebutkan. Selain dengan cara itu tadi, kita juga bisa nih tetap memanfaatkan waktu di sana 30 menit kan ya di sana ya. Maka saya lebih fokus pada bagian ini, saya tambahkan ini, tapi tidak menambahkan yang berbeda. Jadi kita bisa menarik ulur. Jadi misalkan mengajarkan begini ya. Alternatif pertama, saya menambahkan waktu untuk diskusi, tapi saya mengurangi waktu untuk presentasi. Alternatif yang kedua, saya menambahkan waktu untuk membimbing diskusi. Untuk presentasi saya tetapkan, tetapi saya mengurangi waktu untuk bagian identifikasi masalah. Nah, misalkan seperti itu. Jadi kita punya beberapa alternatif solusi. Minimal 2. Kenapa kok harus begitu? Ketika kita mau mengambil suatu keputusan ya, kalau pilihannya hanya satu, berarti nggak lagi memilih. Nggak memilih yang terbaiknya, karena cuma satu. Sama seperti kalau kalian berangkat ke ke Matahari mau beli baju. Coba kalau di Matahari bajunya hanya satu, puas nggak kalian? Enggak. Kalian akan puas kalau ada banyak pilihan gitu ya. Saya cocok A, B, C, D. Dipandang kanan, dipandang kiri, dicoba putar kanan, putar kiri kan gitu ya. Oh, dianalisis ini kelemahannya ini, kelebihannya itu. Akhirnya saya pilih yang ini. Ya, jadi munculkan semakin banyak alternatif, maka kita akan semakin yakin bahwasanya pilihan kita adalah yang terbaik. Maksudnya itu ya. Itu penilaiannya bagaimana? Tidak ada komponen yang tidak muncul di video. Oke. Menurut kamu ketika komponen itu tidak ada, kan video itu dipotong-potong ya, sudah diedit ya. Menurut kamu apakah dia itu muncul tetapi tidak dimunculkan di sana karena ada potongan gitu ya? Kan kamu bisa mempelajari alurnya kan ya? Alurnya. Sepertinya seharusnya muncul di sini dia dipotong ya kata ya. Ataukah memang dia itu videonya mulus itu pada bagian itu mulus halus? Memang tidak ada aja. Ya. Kalau tidak muncul kalian tuliskan aja bahwasanya dia tidak muncul, perlu nggak dia dimunculkan? Jadi kan masuk kekurangan ya? Ya kan ya? Masuk kekurangan. Kalau komponen itu tidak muncul, perlu nggak dia dimunculkan? Kalau dimunculkan, kapan dia dimunculkan? Ya. Jadi itu bisa masuk ke alternatif. Bisa. Iya. Oke? Ya, kasih. Sama-sama. Bagaimana menurut Anda setelah mengikuti pembelajaran hari ini mengenai kombinasi dan penerapan di kehidupan sehari-hari? Baik, untuk saya, pendapat saya sendiri mengenai pembelajaran kombinasi dan penerapannya pada kehidupan sehari-hari pada hari ini sangat penting untuk saya di kehidupan. Karena apa? Karena konsep kombinasi ini memang sering kita jumpai di kehidupan kita. Jadi dengan adanya pembelajaran kombinasi dalam penerapan
dengan ini akan menambahkan kreativitas saya sebagai mahasiswa untuk menginovasikan dan memverifikasikan jawaban saya mengenai pembelajaran tentang kombinasi dan penerapannya. Bagaimana pendapat Anda mengenai pembelajaran hari ini tentang kombinasi dan penerapan di kehidupan sehari-hari? Ya, dengan pembelajaran kombinasi dan penerapannya di kehidupan sehari-hari, saya mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan inovatif, kreatif. Sehingga ketika saya mendapatkan soal yang sulit atau bahkan membutuhkan penjelasan yang banyak, saya mampu mengidentifikasi permasalahan tersebut atau soal tersebut. Sehingga saya akan menjadi mahasiswa yang kreatif dan inovatif.